Ketika dunia haus akan pengakuan, bukan kecerdasan atau pencapaian yang paling mengubah dunia, tapi karakter. Dan karakter sejati dibangun dari dua hal, integritas yang teguh, dan empati yang lembut. Dalam dunia yang semakin bising dan penuh kepura-puraan, integritas dan empati menjadi kekuatan sunyi yang menembus batas ego dan kepentingan diri. Ini bukan hanya tentang konsep moral, tapi tentang kekuatan yang mampu membentuk masa depan dan menyembuhkan luka kemanusiaan. Integritas dan empati, pilar karakter yang memberikan dampak yang mendalam. Di tengah kehidupan yang penuh dengan dinamika dan tantangan, integritas dan empati menjadi dua pilar penting dalam membentuk karakter yang kokoh. Keduanya tidak hanya merupakan kualitas yang mempengaruhi hubungan pribadi, tetapi juga menentukan sejauh mana kita dapat memberikan kontribusi positif dalam kehidupan orang lain dan dalam masyarakat secara keseluruhan. Saat kita membahas integritas dan empati, kita sebenarnya sedang berbicara tentang dua aspek fundamental dari karakter manusia yang mendalam, yang dapat mengubah cara kita berinteraksi dengan dunia dan orang-orang di sekitar kita. Tidak jarang kita mendengar bahwa seorang individu yang sukses tidak hanya dihargai karena pencapaiannya, tetapi juga karena bagaimana mereka berpegang teguh pada prinsip-prinsip yang mereka yakini dan bagaimana mereka memandang dan merespon orang lain dengan kasih sayang dan pengertian. Kedua kualitas ini, integritas dan empati, merupakan pondasi yang kuat, yang jika diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, akan menghasilkan pengaruh yang tidak hanya positif bagi diri kita, tetapi juga bagi orang lain. Integritas, memegang teguh nilai dalam dunia yang serba cepat dan berubah. Integritas dapat dipahami sebagai kesesuaian antara apa yang kita katakan dengan apa yang kita lakukan. Ini bukan sekadar tentang berkata jujur, tetapi juga tentang memastikan bahwa tindakan kita mencerminkan nilai-nilai dan prinsip yang kita pegang. Integritas adalah komitmen terhadap kebenaran, meskipun dunia di sekitar kita seringkali menggoda untuk mengambil jalan pintas, berkompromi, atau bahkan mengabaikan nilai-nilai tersebut demi keuntungan pribadi. Mengapa integritas begitu penting? Di tengah tekanan kehidupan yang semakin kompleks dan penuh dengan tantangan, integritas menjadi salah satu kualitas yang membedakan individu yang hanya mengejar kesuksesan instan dengan mereka yang benar-benar mencari makna yang lebih dalam hidup. Integritas memberikan kita pondasi moral yang tak tergoyahkan, yang membantu kita untuk tetap berpegang pada prinsip kita meskipun dalam situasi yang paling sulit sekalipun. Orang yang memiliki integritas tidak mudah terombang-ambing oleh opini atau godaan sesaat, karena mereka tahu siapa mereka dan apa yang mereka percayai. Integritas, pilar etika di era modern. Integritas bukan sekadar konsep etis, melainkan fondasi eksistensial bagi individu dan masyarakat. Di era modern yang ditandai oleh disrupsi teknologi, pergeseran nilai budaya, dan tekanan untuk beradaptasi secara instan, integritas menjadi semacam jangkar moral yang memastikan manusia tetap berjalan di jalur yang benar, bahkan ketika arah angin berubah-ubah. Dimensi intelektual integritas. Secara intelektual, integritas mencakup kesatuan antara akal budi dan tindakan nyata. Seorang individu yang berintegritas tidak hanya mengetahui apa yang benar, tetapi juga memiliki keberanian moral untuk melakukan yang benar, bahkan ketika tidak ada yang menyaksikan. Ini adalah bentuk konsistensi internal yang berasal dari refleksi mendalam tentang nilai-nilai hidup, filsafat moral, dan tanggung jawab sosial. Dalam dunia akademik dan profesional, integritas terwujud dalam bentuk kejujuran ilmiah, penghargaan terhadap hak cipta, transparansi dalam pengambilan keputusan, dan etika kerja yang tidak bergantung pada pengawasan eksternal. Seseorang dengan integritas intelektual tidak akan memanipulasi data untuk kepentingan pribadi atau institusi, karena kebenaran lebih penting daripada reputasi sesaat. Pentingnya edukasi kesadaran moral sejak dini. Integritas bukanlah sifat yang lahir secara otomatis, melainkan hasil dari proses pembelajaran, pembiasaan, dan keteladanan.
Oleh karena itu, pendidikan integritas harus dimulai sejak usia dini, baik melalui lingkungan keluarga, institusi pendidikan, maupun ruang sosial lainnya. Anak-anak perlu diajak berpikir kritis tentang benar dan salah, bukan sekadar diberitahu. Mereka perlu diberi kesempatan untuk mengalami dilema moral, berdiskusi, dan merefleksikan dampak dari keputusan mereka. Pendidikan karakter tidak cukup jika hanya berfokus pada kepatuhan, ia harus membentuk kesadaran bahwa integritas adalah pilihan sadar yang dibangun atas dasar pemahaman, bukan sekadar aturan. Asterisk integritas dan kepemimpinan. Pemimpin yang berintegritas adalah aset langka dan sangat bernilai. Dalam konteks organisasi atau negara, integritas menjadi syarat utama untuk memperoleh kepercayaan publik. Pemimpin yang memegang teguh prinsip akan berani menolak korupsi, menegakkan keadilan, dan mengambil keputusan yang tidak populer jika memang benar secara moral. Krisis integritas dalam kepemimpinan berakibat pada menurunnya legitimasi, meluasnya apatisme sosial, dan menguatnya budaya pragmatisme dangkal. Oleh sebab itu, membangun budaya integritas bukan hanya tugas individu, tetapi tanggung jawab kolektif. Menumbuhkan integritas di dunia yang cepat dan serba digital. Era digital memberikan tantangan baru dalam mempertahankan integritas. Anonimitas, disinformasi, dan budaya viral seringkali menciptakan tekanan untuk menampilkan citra yang tidak autentik. Namun, justru dalam kebisingan dunia digital, suara yang jujur dan autentik menjadi semakin bernilai. Integritas di dunia maya berarti konsistensi antara identitas daring dan luring, menghindari plagiarisme, tidak menyebarkan informasi palsu, dan berpartisipasi secara etis dalam ruang digital. Pendidikan literasi digital yang disertai penguatan nilai moral menjadi kunci untuk menumbuhkan generasi yang tidak hanya cerdas secara teknologi, tetapi juga bijak secara etis. Integritas juga memungkinkan kita untuk menjadi pribadi yang dapat dipercaya. Dalam dunia yang seringkali dikelilingi oleh ketidakpastian dan kebohongan, seseorang yang memiliki integritas akan selalu dihargai dan dihormati. Ini membangun kredibilitas dan hubungan yang kuat dengan orang lain, yang pada gilirannya memberi kita ruang untuk memberi dampak lebih besar. Bagaimana menumbuhkan integritas dalam diri sendiri? Itu yang terus menjadi pertanyaan dalam benak kita. Menggali nilai-nilai pribadi yang teguh, agar dapat bertindak dengan integritas, kita perlu terlebih dahulu memahami dan menggali nilai-nilai pribadi kita. Nilai-nilai ini adalah kompas moral yang akan memandu setiap keputusan dan tindakan kita. Ketika kita tahu apa yang kita yakini, kita akan lebih mudah untuk mempertahankan prinsip kita di tengah godaan atau kesulitan. Berikut penguraian tahapan eksistensi dalam menumbuhkan nilai-nilai integritas dan empati. 1. Mengambil tanggung jawab atas tindakan. Integritas bukan hanya soal berbicara dengan jujur, tetapi juga tentang bertanggung jawab atas tindakan kita. Ini berarti kita harus siap menghadapi konsekuensi dari setiap keputusan yang kita buat dan memperbaiki kesalahan jika diperlukan. Konsistensi dalam setiap tindakan. Integritas tidak hanya muncul dalam situasi yang besar dan penting, tetapi juga dalam setiap tindakan kecil kita. Jika kita bisa tetap berpegang pada prinsip kita dalam situasi sehari-hari, maka kita akan membangun integritas yang kokoh dalam hidup kita. Berikut ini pengembangan bagian bagaimana menumbuhkan integritas dalam diri sendiri. Menumbuhkan integritas bukanlah proses yang instan, melainkan sebuah perjalanan batin yang menuntut refleksi, keberanian moral, dan komitmen jangka panjang terhadap nilai-nilai yang diyakini. Integritas tidak diwariskan, melainkan dibentuk melalui pergulatan hidup, keputusan-keputusan sehari-hari, dan kesediaan untuk terus bertumbuh menjadi manusia yang utuh. Menggali nilai-nilai pribadi yang teguh. Langkah pertama dalam menumbuhkan integritas adalah menyelami dan memahami nilai-nilai yang menjadi dasar dari identitas moral kita. Nilai-nilai ini bukan sekadar ajaran yang diwariskan oleh keluarga atau budaya, tetapi harus menjadi hasil dari perenungan personal yang mendalam. Apa yang benar menurut hati nurani kita? Apa yang pantas untuk diperjuangkan, bahkan ketika tidak ada yang mendukung?
Nilai-nilai ini berperan sebagai kompas batin, penunjuk arah dalam situasi yang membingungkan atau menantang. Tanpa pemahaman yang jernih atas nilai pribadi, seseorang akan mudah goyah, terombang-ambing oleh arus opini, tekanan sosial, atau dorongan instan yang menyesatkan. Tetapi ketika seseorang tahu dengan pasti apa yang ia yakini, maka ia akan lebih mantap dalam berkata "iya" pada hal yang benar, dan berani berkata "tidak" pada hal yang bertentangan dengan nuraninya. Mengambil tanggung jawab atas tindakan, integritas tidak akan pernah tumbuh dalam jiwa yang menghindar dari tanggung jawab. Menjadi pribadi berintegritas berarti memiliki kedewasaan moral untuk mengakui konsekuensi dari setiap pilihan, dan keberanian untuk menghadapi akibat dari tindakan kita, baik itu penghargaan maupun koreksi. Mengambil tanggung jawab bukan hanya soal menerima pujian ketika kita benar, tetapi juga kesanggupan untuk berkata, "saya salah," ketika kita keliru. Bahkan, salah satu ciri khas dari pribadi yang berintegritas adalah keterbukaannya terhadap introspeksi dan perbaikan diri. Ia tidak menyalahkan keadaan atau orang lain, melainkan melihat kesalahan sebagai bagian dari proses pendewasaan moral. Dalam dunia yang semakin kompetitif, menghindar dari tanggung jawab seringkali dianggap sebagai strategi bertahan. Namun sesungguhnya, hanya dengan keberanian untuk bertanggung jawab, kita dapat membangun karakter yang tangguh dan dihormati oleh lingkungan sekitar. 2. Konsistensi dalam setiap tindakan, sekecil apapun. Integritas bukan hanya diuji dalam momen-momen besar kehidupan, ia justru paling nyata dalam tindakan-tindakan kecil yang dilakukan secara konsisten. Bagaimana kita bersikap saat tidak ada yang melihat? Apakah kita tetap jujur dalam hal-hal yang tampaknya sepele? Apakah kita memenuhi janji, walau hanya janji sederhana? Hal-hal kecil inilah yang membentuk kebiasaan, dan kebiasaan membentuk karakter. Orang yang berintegritas tidak hidup dengan standar ganda. Ia tidak hanya berlaku jujur saat diperhatikan, atau bersikap baik saat sedang diawasi. Ia menjadi pribadi yang sama, di ruang publik maupun di ruang pribadi. Konsistensi ini yang membangun kredibilitas. Dan kredibilitas adalah modal sosial yang tak ternilai dalam membangun hubungan, kepercayaan, dan pengaruh yang bertahan lama. Menyelaraskan kata dan perbuatan, salah satu indikator utama dari integritas adalah kesesuaian antara apa yang diucapkan dan apa yang dilakukan. Dalam dunia yang penuh pencitraan, banyak orang berkata bijak namun bertindak sebaliknya. Integritas menolak hal ini. Ia menuntut ketulusan, keterbukaan, dan keberanian untuk menjadikan hidup sebagai cerminan dari kata-kata. Ketika seseorang mampu menjaga keselarasan antara idealisme yang ia ucapkan dan kenyataan yang ia perbuat, maka ia telah membangun integritas yang kokoh. Kata-katanya tidak lagi hanya suara, tetapi menjadi energi moral yang menggerakkan. Menumbuhkan kesadaran diri melalui refleksi. Integritas juga tumbuh melalui proses refleksi yang kontinu. Manusia adalah makhluk yang rentan tergelincir, dan untuk menjaga diri agar tetap berada di jalur nilai yang benar, dibutuhkan waktu untuk berhenti, merenung, dan mengevaluasi diri secara jujur. Refleksi harian, baik melalui jurnal, doa, meditasi, atau diskusi batin, dapat menjadi sarana penting untuk memperkuat integritas. Dengan bertanya pada diri sendiri seperti, apakah saya sudah hidup sesuai nilai saya hari ini? Apakah keputusan saya hari ini mencerminkan kebaikan yang saya yakini? Maka secara perlahan, integritas tidak hanya menjadi kebiasaan, tetapi juga menjadi jiwa dari setiap tindakan. Empati, menumbuhkan pemahaman yang mendalam terhadap orang lain. Sementara integritas mengacu pada hubungan kita dengan diri sendiri dan nilai-nilai kita, empati lebih berfokus pada bagaimana kita berhubungan dengan orang lain. Empati adalah kemampuan untuk merasakan dan memahami perasaan, pikiran, dan perspektif orang lain. Dengan empati, kita tidak hanya memahami apa yang orang lain rasakan, tetapi juga memberi mereka ruang untuk mengekspresikan diri mereka tanpa rasa takut dihakimi. Berikut pengembangan yang lebih mendalam, intelektual, dan tetap mudah dipahami dari topik.
Empati menumbuhkan pemahaman yang mendalam terhadap orang lain, agar setiap maknanya dapat dirasakan secara lebih menyeluruh. 3. Empati menumbuhkan pemahaman yang mendalam terhadap orang lain. Jika integritas adalah cerminan hubungan seseorang dengan dirinya sendiri, sebuah komitmen untuk hidup selaras dengan nilai-nilai dan prinsip pribadi, maka empati adalah jembatan yang menghubungkan diri dengan dunia luar, terutama dengan sesama manusia. Di tengah realitas sosial yang kompleks dan semakin terfragmentasi, empati hadir sebagai kekuatan transformatif yang mampu menyatukan perbedaan, menjembatani jurang konflik, dan menumbuhkan solidaritas yang tulus. Memahami hakikat empati. Empati bukan sekadar kemampuan untuk memahami apa yang orang lain rasakan, tetapi juga kepekaan untuk hadir dalam pengalaman emosional mereka, seolah-olah kita melihat dunia dari balik lensa mereka. Dalam empati, seseorang tidak hanya menyaksikan penderitaan atau kegembiraan orang lain dari kejauhan, tetapi juga ikut menyelami kedalaman batin mereka dengan ketulusan hati. Berbeda dari simpati, yang cenderung bersifat dari atas ke bawah, seperti menaruh iba atau rasa kasihan, empati adalah kemampuan untuk duduk sejajar, mendengarkan tanpa menghakimi, dan memvalidasi pengalaman orang lain sebagaimana adanya. Ini adalah proses mendalam yang menuntut keterbukaan hati, kehendak untuk memahami, dan kesediaan untuk menanggalkan ego. Kita hidup dalam zaman yang penuh kontradiksi. Di satu sisi, teknologi menghubungkan kita secara global dalam hitungan detik. Di sisi lain, banyak individu merasa semakin terisolasi secara emosional. Polusi informasi, keterasingan digital, dan tekanan hidup yang terus meningkat membuat kita semakin terfokus pada diri sendiri, sehingga ruang untuk memahami dan merasakan orang lain kian menyempit. Empati menjadi penawar bagi kekeringan sosial ini. Ia membawa kembali sisi kemanusiaan dalam interaksi kita yang mulai kehilangan makna. Dalam masyarakat yang rawan konflik dan perpecahan, empati berperan sebagai kekuatan pemersatu, karena hanya dengan memahami luka dan harapan orang lain, kita dapat membangun dunia yang lebih adil dan penuh pengertian. Lebih dari itu, empati adalah fondasi dari hubungan yang sehat, baik dalam keluarga, pertemanan, maupun kerja profesional. Seorang pemimpin yang empatik mampu membangun kepercayaan dan loyalitas. Seorang pendidik yang empatik lebih mampu memahami kebutuhan muridnya. Seorang sahabat yang empatik menjadi tempat berlabuh bagi hati yang lelah. Empati sebagai keterampilan dan sikap hidup. Meskipun tampak seperti bakat alami, empati sebenarnya dapat dikembangkan dan dilatih. Ia bukan sekadar perasaan spontan, tetapi sebuah sikap hidup yang bisa dibentuk melalui kesadaran, latihan mendengarkan, dan keberanian untuk hadir dalam kerentanan orang lain. Beberapa cara menumbuhkan empati antara lain: mendengarkan dengan penuh perhatian. Dalam budaya yang seringkali hanya mendengar untuk menjawab, kita perlu belajar mendengarkan untuk memahami. Mendengarkan secara aktif berarti hadir sepenuhnya, tanpa menyela, tanpa menghakimi, dan tanpa terburu-buru memberi solusi. Kadang, yang dibutuhkan seseorang bukanlah nasihat, melainkan ruang aman untuk merasa dipahami. Membuka perspektif baru, latihan empati juga dapat dimulai dengan membiasakan diri melihat dunia dari sudut pandang yang berbeda, melalui membaca kisah hidup orang lain, menonton film dokumenter, atau berdialog dengan mereka yang berbeda latar belakang. Perspektif yang luas akan melatih kepekaan dan memperkaya pemahaman kita atas kompleksitas manusia. 4. Mengenali dan mengelola ego. Seringkali, ketidakmampuan kita untuk berempati berasal dari ego yang terlalu dominan, keinginan untuk selalu benar, untuk didengar, untuk dimenangkan. Empati mengajarkan kita untuk menyingkirkan kepentingan sesaat, dan memberi ruang bagi keberadaan orang lain dalam keutuhan mereka. Membiasakan refleksi diri, setiap interaksi sosial adalah cermin. Dengan merenungkan kembali bagaimana kita merespons orang lain, apakah kita hadir dengan pengertian, atau justru menghakimi secara refleks, maka kita dapat belajar untuk lebih peka, lebih sabar, dan lebih rendah hati dalam menghadapi keragaman emosi manusia.
Empati sebagai pilar peradaban. Empati bukan hanya penting dalam skala individu, tetapi juga dalam konteks sosial dan global. Dunia tidak akan berubah hanya dengan kebijakan atau teknologi canggih. Dunia akan berubah ketika manusia mampu saling memanusiakan satu sama lain. Ketika rasa peduli mengalahkan keacuhan, ketika pengertian mengalahkan prasangka, dan ketika kasih sayang mengalahkan ketakutan. Empati adalah energi moral yang melandasi keadilan sosial, kerja kemanusiaan, dan diplomasi antar bangsa. Ia adalah bahan bakar dari perdamaian yang sejati, bukan hanya ketiadaan konflik, tetapi hadirnya rasa saling pengertian di antara keberagaman. Mengapa empati begitu berharga? Di dunia yang seringkali terpecah oleh perbedaan, empati berfungsi sebagai jembatan yang menghubungkan kita dengan orang lain. 5. Empati memungkinkan kita untuk menghargai perbedaan, mendengarkan dengan hati terbuka, dan merespons dengan penuh pengertian. Ini adalah kualitas yang tidak hanya membuat hubungan pribadi kita lebih kuat, tetapi juga memberi dampak yang lebih besar dalam membangun masyarakat yang lebih inklusif dan peduli. Empati juga meningkatkan kemampuan kita untuk bekerja sama dan berkolaborasi dengan orang lain. Dalam banyak konteks, baik itu dalam pekerjaan, keluarga, atau masyarakat, kemampuan untuk memahami dan merespons perasaan orang lain adalah kunci untuk menciptakan hubungan yang harmonis dan produktif. Empati menciptakan suasana saling pengertian yang memungkinkan kita untuk berkembang bersama sebagai individu dan sebagai kelompok. Bagaimana menumbuhkan empati dalam diri? Mendengarkan dengan hati, mendengarkan bukan hanya tentang mendengar kata-kata yang diucapkan, tetapi juga memahami perasaan yang tersembunyi di balik kata-kata tersebut. Empati dimulai dengan memberikan perhatian penuh kepada orang lain, tanpa interupsi atau penilaian. Melihat dunia dari perspektif orang lain, cobalah untuk menempatkan diri pada posisi orang lain, memahami perjuangan dan tantangan yang mereka hadapi. Dengan cara ini, kita dapat lebih mudah merasakan apa yang mereka rasakan dan memberikan respons yang lebih bijaksana. Beraksi dengan kasih sayang dan kepedulian, empati bukan hanya tentang merasakan, tetapi juga bertindak. Ketika kita memahami kebutuhan dan perasaan orang lain, kita terdorong untuk memberi dukungan, baik melalui kata-kata maupun tindakan yang positif. 6. Integritas dan empati dalam kepemimpinan. Integritas dan empati memainkan peran yang sangat penting dalam kepemimpinan. Seorang pemimpin yang berintegritas akan selalu bertindak sesuai dengan nilai-nilai mereka, menjadi contoh yang baik bagi tim mereka, dan memastikan bahwa keputusan yang diambil selalu berlandaskan pada kebenaran. Sementara itu, seorang pemimpin yang empatik akan memahami kebutuhan dan perasaan anggota timnya, memberikan dukungan emosional yang diperlukan, dan membangun lingkungan kerja yang lebih inklusif dan kolaboratif. Pemimpin yang memiliki keduanya, integritas dan empati, akan mampu menginspirasi orang lain untuk bekerja bersama menuju tujuan yang lebih besar, dengan rasa saling percaya dan rasa peduli terhadap satu sama lain. Pemimpin seperti ini tidak hanya dihormati, tetapi juga dicintai oleh orang-orang yang mereka pimpin. Kesimpulan, membangun karakter yang memberikan dampak positif. Integritas dan empati adalah dua kualitas yang sangat penting dalam membentuk karakter yang kuat. Keduanya saling melengkapi, dengan integritas memberi dasar yang kokoh dalam menjalani hidup dengan benar, dan empati membawa kita untuk memperlakukan orang lain dengan kasih sayang dan pengertian. Dalam hidup ini, kita memiliki pilihan untuk mengembangkan kedua kualitas ini dalam diri kita. Ketika kita hidup dengan integritas dan empati, kita bukan hanya menjadi pribadi yang lebih baik, tetapi
sosial, maupun spiritual, dengan kesadaran yang lebih tinggi dan tindakan yang terarah. Nantikan video-video selanjutnya, dan dukung channel ini dengan like, komen, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasi akan membantu kita untuk tumbuh bersama dalam perjalanan ini.